Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Septianto dari kelas Prosus semester 4 Teknik Elektro akan menjelaskan buat tugas pertemuan kedua dari mata kuliah pemrograman komputer. Tugasnya ada beberapa soal yang harus dijawab. Yang pertama, soal pertama adalah apa bahan prosesor? Prosesor itu terbuat dari silikon. Mengapa dari silikon? Karena silikon itu mudah didapat bahannya, karena untuk seperti proses sistem atau untuk data itu lebih bagus untuk pentransferan datanya. Kemudian soal yang kedua, bagaimana prosesor itu dibuat? Ada beberapa proses pembuatan prosesor, yaitu yang pertama adalah pemilihan bahan. Pemilihan bahan adalah kita menentukan bahan apa yang harus digunakan untuk membuat prosesor tersebut. Tentunya kita harus memilih bahan yang terbaik untuk membuat prosesor itu agar hasilnya prosesor itu bekerja dengan baik. Kemudian pembuatan wafer silikon. Silikon yang mudah dipilih itu selanjutnya akan dilelehkan dalam suhu yang sangat tinggi agar mudah dibentuk seperti bentuk yang kita inginkan, sehingga dengan berbentuk yang kita pilih itu berbentuk pola-pola, kotak-kotak kecil. Kotak itulah yang nantinya akan dijadikan prosesor dan kita isi seperti include program selanjutnya. Kemudian ada proses etching. Proses selanjutnya adalah proses pembuatan pola dasar dan unsur-unsur dasar prosesor. Pertama adalah melapisi silikon dengan oksid yang berfungsi menjaga keawetannya. Seperti kalau di makanan itu seperti formalin, agar prosesor yang dibuat itu awet, tidak mudah kotor ataupun tidak mudah rusak oleh faktor-faktor yang lainnya. Lalu berlanjut ke pembuatan organik fotoresis seperti kaca film zaman dahulu yang mampu menangkap data melalui kilatan cahaya. Proses ini dilanjutkan dengan proses masking yang merapatkan bungkusan sebelumnya dengan sinar ultraviolet, dan selanjutnya dibersihkan dari sisa-sisa fotoresis. Selanjutnya adalah proses siram wafer. Jadi setelah wafer yang telah jadi, proses-proses sebelumnya kita bersihkan menggunakan cairan hidrofluorik agar sisa-sisa dari fotoresis itu bersih. Setelah itu kita lanjut ke pemasangan transistor. Ya, setelah jadi bentuk-bentuk dari prosesor tersebut, kita melanjutkan untuk memasang transistornya pada setiap kotak-kotaknya. Setelah pemasangan transistor, kita lanjut ke pemotongan tubuh wafer menjadi prosesor. Jadi wafer-wafer yang beberapa kotak yang sudah ada polanya itu kita potong-potong jadi beberapa prosesor. Itu dari proses pembuatan prosesor. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya tentang mengenai hard disk. Hard disk termasuk kelompok yang mana? Hard disk itu pada gambar soal itu termasuk di kelompok sebelah kanan seperti ini. Hard disk itu biasanya include pada CPU. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya, apa perbedaan hard disk dan memori? Yang jelas, hard disk itu bisa menyimpan data secara permanen. Dan kalau memori itu bisa menyimpan secara permanen, tapi biasanya memori itu adalah hardware atau biasanya komponen dari eksternal lah, bisa dibilang. Kalau hardware itu hard disk itu include pada CPU. Kemudian apakah sama? Menurut saya memori sama hardware itu ada kemiripan, ada perbedaan. Untuk kemiripannya yaitu sama-sama bisa untuk menyimpan informasi, data, tapi bedanya itu hardware biasanya include dalam CPU, kalau memori biasanya kita gunakan dari output atau eksternal lah, penyimpanan eksternal. Kemudian sumber daya komputer adalah listrik yang bersifat analog. Bagaimana komputer bisa bekerja dengan digital?
Prosesnya dilakukan berdasarkan teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi. Ya, biasanya itu komputer itu secara garis besar kerjanya adalah input, proses, dan output. Nah, inputnya itu bisa dibilang dari listrik, perintah keyboard, mouse, seperti itu. Kemudian diproses dalam CPU yang menggunakan kode biner, yaitu dengan masukkan 0 dan 1 diproses kemudian menjadi output, yaitu misalkan Anda mengetik apa itu menjadi output. Keluar ditampilkan di pada screen atau layar monitor. Yang kemudian apakah semua bilangan digunakan? Semua bilangan itu digunakan pada sistem semua bilangan itu bisa digunakan pada proses komputer. Tetapi biasanya manusia atau menggunakan proses bilangan itu hanya bilangan-bilangan desimal saja. Manakah bilangan yang digunakan dalam komputer? Yang jelas untuk bilangan dalam komputer itu hanya bilangan biner. Kemudian jelaskan contoh penggunaan bilangan dalam komputer. Biasanya dalam komputer kita itu jika kita ingin mengetik aku, kan ada terdiri dari 3 huruf A, K, dan U. Nah, kita mengetik itu kan menggunakan keyboard. Nah, keyboard itu bisa dibilang itu inputan. Jadi kita mengetik A pada keyboard, nah kemudian masuk kepada CPU dan diproses dari bilangan biner itu diproses, kemudian melewati memori, disimpan direkam lewat hard disk. Kemudian setelah prosesnya selesai, maka ditampilkan pada screen akan menampilkan huruf B, aku biasanya seperti itu. Kemudian contohkan salah satu konversi bilangan. Berikutnya contoh bilangan biner 1101 ke desimal. 1 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 1 2 pangkat 2 dikali 1 2 pangkat 1 dikali 0 2 pangkat 0 kali 1 sama dengan hasilnya adalah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 13. Sehingga dapat diartikan 11 1101 dalam kurung 2 sama dengan 13 dalam kurung 10. Itu maksudnya desimalnya. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk tugas di pertemuan kedua. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit? Hah?